Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rinda Maris Azhar di channel kita Mathik, Mathematic, English, and Music. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan latihan soal dari materi kita, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat dan pecahan. Berikut ini adalah latihan soal yang telah saya berikan. Untuk soal Romawi 1, nomor 1, Bu Sony memiliki 6 cabang warung makan dengan laporan keuangan sebagai berikut. Cabang 1 rugi 50.000, cabang 2 untung 50.000, cabang 3 rugi 70.000, cabang 4 rugi 150.000, cabang 5 rugi 200.000, cabang 6 untung 130.000. Nah, pertanyaannya, bandinglah pendapatan cabang 1 atau cabang 3 yang memiliki penghasilan paling besar. Berarti sebenarnya tinggal dibandingkan aja mana yang lebih besar gitu ya. Kita lihat dulu yang ditanyakan kan cabang 1 dan 3. Untuk cabang 1 ini rugi 50.000. Rugi berarti dia negatif 50.000. Kemudian yang ditanyakan tadi kan dibandingkan dengan cabang 3. Cabang 3 rugi juga, berarti negatif 70.000. Antara negatif 50.000 dengan negatif 70.000 maaf, ini saya kurang ya, ini harusnya negatif, berarti lebih besar yang min 50.000 gitu ya. Sekarang yang B, pendapatan cabang 2 atau cabang 1 yang memiliki penghasilan paling besar, kita bandingkan. Yang cabang 2 untung, kalau untung berarti positif 50.000. Dibandingkan ya pasti besar yang cabang 2 ya, gitu. Jadi cabang 2 lebih besar daripada cabang 1. Yang cabang 3, cabang 2 atau cabang 4? Cabang 4 ini ya. Cabang 4 ini min 150.000. Cabang 4 150.000, cabang 2 tadi kok ini saya 50.000. Harusnya kok saya 70.000, harusnya 50 ya, maaf saya salah. Kalau dibandingkan besar yang mana? Besar yang cabang 2 ya, ini salah saya, harusnya gini. Nah, mohon maaf atas salah ketik saya. Ini yang lebih benar ya, 50.000 lebih besar dari 150.000 gitu. Lanjut yang untuk nomor 2, 3 buah truk mengangkut kelapa sawit. Truk 1 memuat 2/3 ton. Truk 2 mengangkut 21/4 ton. Dan truk 3 mengangkut 550 ton. Urutkan muatan tersebut ke dalam urutan turun. Turun berarti dari besar ke kecil ya. Caranya kalau saya yang paling mudah itu buat ke desimal. Nah, untuk 2/3 ini dibuat persian biasa dulu. Kemudian 14 bagi 3 dapatlah 4,6666 gitu ya. Dibulatkan jadi 4,667. Untuk truk 2 berarti 21 bagi 4. Hasilnya 5,25. Untuk truk 3 550 di 550%, artinya berarti 550 per 100 atau hasilnya 5,5 gitu ya. Nah, ini diurutkan dari turun berarti dari besar ke kecil. Yang paling besar kan ini 1, truk 2, terus maksud saya truk 3, kemudian disusul dengan truk 2, kemudian truk 3, berarti urutannya ini gitu. Lanjut untuk latihan soal pada Romawi 2. Nah, ini nomor 1. Jika operasi segitiga berarti kalikan bilangan pertama dengan min 8, kemudian kurangkan bilangan kedua, maka tentukan hasil dari, nah ini, A, 4 segitiga 6, B, min 9 segitiga min 10. Yang nomor 4 ini kan berarti ini, kalikan bilangan pertama dengan min 8, berarti 4 dikali dengan min 8. Kemudian kurangkan, berarti min dengan bilangan kedua. Bilangan keduanya kan 6, berarti min 6. 4 kali min 8 hasilnya min 32. Kurangi 6. Nah, ini punya utang 32, utang 6. Berarti utangnya bertambah jadi 38.
Untuk yang nomor 9, berarti bilangan pertama dikalikan dengan min 8, berarti min 9 kali min 8, kemudian kurangkan dengan bilangan kedua, kurangkan dengan min 10. Berarti ini jadi positif ya. Hati-hati di sini, banyak yang salah. Berarti ini jadi positif. Ini juga min 9, min kali min jadi positif. Jadi 72 tambah 10 hasilnya 82 gitu. Kemudian untuk soal nomor 2, suhu udara di Jepang suatu saat adalah min 8 derajat Celcius. Jika pada saat yang sama suhu Hong Kong 3 derajat Celcius lebih tinggi dari Jepang dan suhu udara di Filipina adalah 21 derajat lebih tinggi dari Hong Kong, maka tentukan suhu udara di Hong Kong. Berarti ini tinggal gini, awalnya min 8. Kalau di Jepang, kalau di Hong Kong 3 derajat lebih tinggi artinya plus 3. Berarti min 8 tambah 3 hasilnya min 5 derajat. Yang B, suhu udara di Filipina 21 derajat lebih tinggi dari Hong Kong. Berarti yang Hong Kongnya ini ditambah 21. Berarti min 5 tambah 21 hasilnya 16 derajat Celcius. Begitu. Soal yang terakhir ini, Pusma membeli 8,3/4 kg gula pasir. Sedangkan di rumahnya ternyata masih ada 3,5 kg. Jika gula pasir tersebut akan dibuat paket dalam plastik kecil sebesar 1/4 kg, maka berapa banyak paket gula pasir yang dapat dibuat Puspa? Penyelesaiannya berarti kan awalnya dia beli gula pasir. Kemudian ternyata di rumah masih ada gula pasir juga. Berarti kan logikanya dia ditambah ya. Totalnya, jadi totalnya ya 8,3/4 ditambah 3,5. Nah, hasilnya, ini dulu. Berarti 8,3/4 ini diubah ke pecahan biasa, berarti 3,5/4. 3,5-nya diubah ke pecahan biasa jadi 7/2. Nah, ini 7/2-nya disamakan penyebutnya dengan 4 ya. Berarti jadi dikali 2 ya ini. 2 kali 2, 4. 7 kali 2, 14. Nah, kemudian kan dibagi menjadi plastik kecil sebanyak 1/4 kilo, berarti dibagi 1/4. Kalau dikali, berarti kan dibalik, jadi 4/1, atau 4 dibagi 1 itu hasilnya 4. Berarti ini tadi dijumlahkan jadi 49/4, kemudian dikali 4. Nah, ini kan tinggal dicoret. Berarti hasilnya 49. Nah, demikianlah pembahasan soal dari saya. Bila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.